Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Takbir masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan kesehatan, dan para jemaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab pertama dalam kitab namanya yang tadi sudah disampaikan oleh takbir, At-Tibyan fi Adabi Hamdatul Quran, yang dikarang atau mu'allif Al-Imam Abi Zakaria Yahya Syarif An-Nawawi Al-Misri atau Ad-Damashqi. Kitabnya tadi Pak Haji Furqon nanya bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Kitabnya ini bisa dimiliki dan sudah ada terjemahnya ya. Kalau ini bahasa masih perlu ditarjim karena bahasanya bahasa Arab. Kita penuh. Baik. Kenapa ini harus diangkat atau harus dibahas? Ini adalah suatu argumentasi, dalil yang qat'iyah, yang kuat adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Al-Hadits, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga qaulus sahabat, perkataan para sahabat, ijma para sahabat. Ini yang qat'iyah. Qala Allah wa qala Rasulullah wa qaulus sahabat. Ini ijma para ulama. Itu yang pertama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan, karena Al-Quran itu sebagai dalil utama, sebagai pedoman hidup bagi keselamatan dunia maupun akhirat, ada Al-Quran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah titipkan kepada kita, taraktu fikum amroin, dari Imam Malik Al-Hakim, lan tadilu abada ma intamasaktum bihima, Al-Quranul Karim atau kitab Allah wa Rasulih. Aku telah tinggalkan dua pusaka, yang dua pusaka itu tidak akan sesat selama-lamanya ketika kalian memegang, memakai, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan tersesat. Apa dua pusaka? Kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Al-Quran itu kan menjamin, baru membacanya sudah mendapat pahala. Lita'abudi, satu huruf saja, kemarin prolog mukadimah sudah dijelaskan, satu huruf saja menjadikan kelipatan 10 kali lipat. Andaikan bapak-bapak, ibu-ibu membaca kitab hadis
Umpamanya kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi juga 2 jilid Riyadhus Shalihin, mungkin di perpustakaan di sini kita ini ada, semoga ada, karena di pesantren itu adalah sebagai kurikulum selain hadis Arba'in An-Nawawi. Kalau bapak-bapak membaca kitab hadis, tidak ada yang menjamin satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya, Pak. Mungkin kalau menjadi pengetahuan iya. Jadi pengetahuan iya. Tapi kalau untuk pahala satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, tidak. Ini hadis. Apalagi membaca WhatsApp. Sampai kan di grup itu banyak WhatsApp ya. Dibaca sampai detail. Enggak kelewat kalau WhatsApp. Tapi kalau baca Quran biasanya lengkap. Sehari baca seminggu gitu. Tapi bukan ini semua jamaah di sini, bukan Pak. Jauh. Bukan. Kalau di sini insya Allah taala. Saya kemarin ngasih tips. Sudah ada yang mengkhatamkan kemarin kan bulan pertama tuh. Kemarin ya, sekarang kedua. Ada yang mengkhatamkan Pak. Saya biasanya bawa dia gitu. Kemarin gimana tipsnya? 5 waktu 10 lembar 1 kali 1 waktu dikali 5, udah berapa Pak? 1 juz sehari. Ma qablaha wa ma ba'daha. Setelah asar, sebelum asar 2 lembar, setelah atau sesudahnya 2 lembar, setelah atau sesudahnya maghrib, isya dan subuh, duhur. Dicicil Pak, karena berat. Kalau kita amal itu berat Pak, kalau sekaliguskan. Kita kan biasa nyicil Pak, biasa nyicil. Masa Al-Quran nggak bisa dicicil Pak? Kan malu kita dengan dealer gitu Pak ya, dengan BTN gitu ya. Rumah kecicil Pak, mobil kecicil, bisa kita miliki, motor dan sebagainya. Dulu yang punya motor itu orang kaya. Sekarang sekalipun pemulung punya motor Pak, karena nyicil. Allahumma musta'an. Masih gak mau saja Pak kalau Al-Quran dicicil. Masih malas juga kalau Quran dicicil. Allah musta'an. Di Saudi Pak, termasuk di Damaskus, Mesir dan Qatar, ketika keluarga umpamanya punya anak 6, baru hafal Quran 1 orang, nggak ada apa-apa, nggak merasakan bangga. Anak saya hafal Quran. Enggak Pak. Kalau ibu bapaknya, kita, istri kita, anak kita, sampai anak yang ke-6 sudah hafal Quran, baru tahu. Dan itu udah tradisi Pak. Kalau kita mah gimana, jangankan menghafal Pak, membaca juga dicicil juga. Kena denda Pak, dicicilnya. Pak, kalau dicicil motor, ada waktu ya. Waktunya itu umpamanya tanggal 6, ini udah tanggal 10. Kira-kira panggilannya apa? Kira-kira apa? Ada denda Pak. Ini Allah nggak ada denda dari Allah Pak. Cuman masalahnya mau atau enggak. Karena Allah enggak dirugikan dan enggak rugi Pak bagi Allah. Keuntungan itu bagi kita. Karena Allah Maha Rahman Maha Rahim, diberikan tuh pahala. Silahkan baca Al-Quran, kitab Allah. Man qara'a min kitabillah falahu
hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harfun wal alif atau bal alif harfun wal alif baik Pak. Barang siapa yang membaca kitab Allah satu huruf saja yaitu Al-Qur'an, falahu hasanatu, baginya satu kebaikan, baru satu huruf Pak. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu huruf akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Alif lam saja Rasulullah mengatakan begitu. La aqulu alif lam harfun, kata Rasulullah, tidak aku katakan alif lam satu huruf. Alif lam saja sudah 3 huruf. Bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Membaca qawaidul ushul, huruf qawaidul ushul yang diletakkan di awal surat alif lam mim 30 pahala. Tambah alhamdulillah sampai walaupun kalau dihitungkan kita pusing Pak hidupnya. Yang dibaca tadi imam kita menyimaknya berapa huruf kira-kira Pak? Belum di tahajudnya, sholat malamnya, belum sholat tafilahnya, sunat-sunat yang lain. Kira-kira berapa huruf? Berapa ribu yang kita baca? Dikalikan saja Pak, silakan. Inilah amalan diri kita. Inilah amalan-amalan yang sifatnya terus, tidak ada putusnya. Kalau Bapak beramal zakat, sholat, puasa, haji, umroh, mungkin ada sedikit riya sebagai pembatal amal. Tapi kalau baca Quran akan mengalahkan itu semuanya Pak. Sampai Imam An-Nawawi dalam kitab Adabul Mufrad menjelaskan amalan-amalan yang paling besar bagian daripada zikir adalah membaca Al-Quran. Nanti ada hadis ke depannya nanti insyaallah. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam diri kita banyak kebutuhan. Kebutuhan di rumah tangga, di masyarakat, tetangga dan sebagainya, banyak kebutuhan. Tidak sempat memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah karena kesibukannya dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, lupa tidak berdoa. Dengan disibukkan dengan baca Al-Qur'an, maka Allah akan memberikannya meskipun kita tidak memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Pak, luar biasa. Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan bukan sebagai simbolik dia, kemudian disimpan di mana sebagai pajangan. Pajangan kalau Al-Qur'an itu masih bagus, setiap harusnya Pak, jangan bahagia. Karena ketemu Ramadan untuk dibacanya pasti Pak. Kalau Al-Qur'an itu masih utuh di rumah kita itu, alhamdulillah, saya beli Al-Qur'an dari umur umpamanya 40 tahun sampai saya meninggal masih utuh. Ada apa kira-kira? Masih utuh ada apa kira-kira? Ketika membersihkan Quran, buku baru dibersihkan, dilap-lap dan sebagainya. Tidak Pak, tidak begitu. Baru membaca, coba kita lihat di surat Fatir. Surat Fatir surat keberapa? Anak-anak sekalian, adik-adik, ada adik-adik. Surat ke-35. Mengawali bab fi aqrabi min fadilati tilawatil Qur'an wa hamlati. Bab pertama tentang keutamaan Al-Qur'an dan menghatamkan atau mengamalkannya atau istilahnya dalam bahasa hafal itu kan membawa, tapi menghafal banyak lebih tepat. Bab pertama adalah
keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Itu yang pertama. Jadi membaca itu utama. Yang tadi 1 huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Coba di surat Fatir ini begini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karena ini penting harus dicas terus Pak keimanan. Jadidu imanaku atau imanuku. Upgrade. Iman kalian itu harus dicas. Karena kadang-kala seperti HP kalau sudah batunya itu casannya udah habis, kira-kira bisa mati Pak. Ketika ada 20% cas lagi, normal lagi. Iman juga begitu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang grafiknya itu naik grafiknya dan kadang-kadang turun. Bagi kita banyak naiknya, banyak turunnya Pak. Kira-kira aja diukur masing-masing. Mana ukurannya? Ukuran iman naik itu banyak amal soleh. Iman naik karena ketaatan. Banyaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya ketaatan kepada Rasulullah. Tidak mendolimi istrinya, tidak mendolimi anaknya, tidak menyakiti istri dan anaknya, tidak pernah menyakiti keluarganya, tidak menyakiti tetangganya. Itu iman sebagai ukuran iman turun bil ma'asi. Dengan banyak melakukan pelanggaran, dosa dan maksiat. Kalau kita hari-hari menyakiti istri, itu iman sedang turun. Enggak akur dengan istri gara-gara uang belanja. Istri marah terhadap suaminya karena uang belanja. Kurang sedikit kan saudara, di YouTube banyak. TikTok itu tentang masalah kalau suami ngasihnya segini baru ceria. Bisa juga, tapi nggak gitu juga. Karena bakal Allah masalah. Iman turun itu, pertama bisa menyakiti tetangga, bisa mendolimi anak istri, bisa menyakiti anak istri, tidak akur dengan keluarga tetangga, dan tidak pernah baca Quran. Semakin mengeras Pak hati kalau tidak baca Quran. Para sahabat, jangan para sahabat terlalu jauh. Imam Asy-Syafi'i, madhab mayoritas Indonesia, Malaysia, Brunei. Madhab Syafi'i 60 kali sehari Pak. Ada yang mengatakan satu riwayat 40 kali. Yang paling malas di zaman dahulu, di zaman para sahabat, 2 kali itu orang paling malas. Orang paling malas. Ada enggak kita? Dan ketika tidak membacanya, ada yang kurang dalam dirinya sebagai kecacatan iman. Maka Abu Bakar itu mengkhatamkan. Para sahabat itu mengkhatamkan Al-Quran Pak. Setiap hari, bukan hanya Ramadan saja. Setiap hari Pak. Nutrisi yang paling terbaik adalah yang dialami oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Ketika khodimnya memanggil, Syekh ini sudah siap. Apakah engkau tidak lapar? Bagaimana perkataan Imam Malik? Aku akan merasakan lapar ketika aku berhenti baca Quran. Ada di antara kita berhenti baca Quran atau lapar haus? Kan tidak. Nutrisi. Kita ujikan tentang Al-Quran ini, karena ini bukan hanya sebagai siapa pedoman kamu Al-Quran, tapi harus ada action, bukti nyata. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan pahala lewat wahyunya Al-Quran. Amalan yang paling berbobot
Yang paling banyak, yang paling sempurna adalah baca Al-Quran. Tidak perlu biaya. Tidak perlu biaya. Ada yang baca Quran perlu biaya? Tidak ada kayaknya. Kecuali di kebaktian, kalau yang biasa mengundang untuk yang yang baca Quran, bayar. Sebelum mati justru kita harus bukan dibacakan, Pak. Kita membaca sekarang untuk bekal mati gitu. Bukti nyatanya Rasulullah SAW sudah mengabadikan, Pak. Karena kita akan transit pertama di kuburan, wabil Qur'ani mu'nisa. Bukti nyatanya, Pak. Kita menyesal, Pak, nanti ketika gelap gulita di dalam kubur karena ditimbun sama tanah, disangkanya orang tidak hidup lagi. Itu transit pertama, Pak, sebelum ke akhirat. Sebelum hisab, sirot, melintasi neraka dan surga, mahsyar. Transit pertama di mana? Di kubur. Kata Imam Ad-Dahabi, siapa yang akan menemani kita? Kita sholat kena ria, hilang apa? Kita sedekah kena ria, pengen dipuji orang dan disakiti. As-shadaqatu bil manni wal adha, hilang. Amalan kita itu hilang, padahal kita melakukan amal. Ternyata setiap hari dan setiap malam kita baca Quran yang tidak perlu biaya dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dihukum itu akan menjadi penerang. Siapa kau? Amalan yang wangi dan terang, Pak. Inilah Al-Quran yang kamu baca tidak kenal lelah setiap hari, setiap malam. Inilah aku Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang di transit pertama di kuburan, di yaumal qiyamah. Syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong bagi si pembacanya. Bayangin, Pak, Al-Quran, Pak, sebagai pedoman hidup baru transit pertama di kuburan. Karena ajaran kita itu sudah terukur. Ada yang mau maghrib, ada yang mau isya, sebentar lagi isya. Itu ajaran. 60, 70 itu udah maghrib. Itu kata Rasulullah, bukan saya. Umur umat itu adalah tis'ina wa sab'ina, sekisar 60 sampai 70 tahun. Andai kan lolos 70 tahun, itu sebagai bonus bagi kita. Kata orang Sunda, sepuh kapumpur. Orang tua dulu memang sampai melewati 100, Pak. Ada yang 150, 110, ada yang 120. Kalau di zaman sekarang, zaman now, Pak, karena makanan sudah, kalau dulu masih apik, kata orang Sunda, di kampungnya itu cukup dengan ikan asin sama lalap-lalapan. Sekarang, Pak, makanan impor, Pak. Ada bahan pengawet. Sebelum 60 tahun, Pak, ajalnya diberikan sakit, kemudian kena patok umur. Allah Subhanahu wa taala memberikan ajal. Sering sakit-sakitan, Pak, sekarang, Pak. Karena pola hidup, pola makan dan sebagainya. Nah, kembali kepada Allah. Amalan yang paling unggul, yang paling utama dan tidak perlu biaya adalah baca Quran. Saya menyarankan baca Quran. Mari kita membaca Al-Quran setiap hari. Ada sahabat
Ketika tidak membaca satu hari, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku celaka. Kenapa menyebabkan kamu celaka? Karena lalai membaca Al-Quran. Itu baru satu hari, Pak. Kalau kita berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai umur mau mau meninggal, belum pernah berikan Quran, baca Quran. Allah musta'an. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini jaminan hidup. Al-Quran itu jaminan hidup. Jemaah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran? Baru membacanya, Pak. Belum mentadabburinya, menghayatinya, belum mengamalkan. Ini baru membaca. Innal ladzina yatluna kitabullah. Orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kami berikan kepada mereka. Ketika di waktu sirron itu terang-terang, wa alaniyah, dan sembunyi-sembunyi. Jadi amalan itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Di sini mana yang boleh terang-terangan, yang harus diinfokan? Si fulan nitip wakaf untuk masjid. Si fulan nitip wakaf untuk masjid. Maka takmir masjid boleh mengumumkan, itu sirah. Boleh menginfokan kepada jamaah. Wa alaniyah, dan sembunyi-sembunyi. Itu lebih bagus. Tapi jangan begini, ada pesanan. Saya wakaf ya untuk masjid Al-Hikmah 100 juta. Aku semen 1 sah. Tolonglah infokan ya, diumumkan di masjid nama saya ini. Itu nggak boleh. Itu udah dia disebut ria'an nas. Itu nggak boleh. Tapi sebagai inisiatif sirron untuk pengurus, umpamanya ini sebenarnya dari siapa? Dari Pak Muhammad tadi lewat. Pak Muhammadnya kan udah nggak ada, Pak, nggak ada di masjid. Di sini boleh diumumkan. Kalaupun boleh diumumkan hamba Allah. Gitu, Pak. Nama itu penting. Yang kedua, maksud sirron itu tidak boleh disakiti. As-shadaqatu bil manni wal adha. Diperbincangkan, disebut-sebut, dan disakiti. Mana disebut-sebut? Disebut-sebut itu adalah kepengen. Contoh, masjid Al-Hikmah ini. Masjid Al-Hikmah, kalau bukan saya yang bantu, nggak akan selesai. Ada dua mananya, kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Pertama disebut-sebut, yang kedua menyakiti. Bil mani wal adha, tidak boleh sedekah itu disebut-sebut dan tidak boleh disakiti. Disakiti kepada orang, contoh, kalau ke masjid kan tidak sakit. Contoh, ada yang besar atau yang sedang pesantren, anak itu, kalau saya nggak bantu pesantren, nggak bakalan lulus atau nggak bakalan selesai pesantren atau kuliah. Atau ada orangnya, bukankah yang kamu saya bantu kemarin? Tidak boleh, Pak. Ada orang lain lagi. Pak, itu anak ibu yang saya bantu kemarin, ada anaknya. Itu menyakiti, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kalau nggak ada orangnya tidak menyakiti, tapi ria. Gitu, Pak. Tapi kalau ada orangnya, Pak, tolong ya ambil beras ke rumah ya. Diambil. Setelah diambil, ada tetangganya. Pak, saya dibantu karena dia itu sebetulnya orang nggak mampu, Pak. Gitu. Nggak boleh. Makanya saya bantu, Pak.
Nggak boleh, Pak. Nah, kemudian yarjuna tijaratan lan tabur. Nah ini Pak, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendirikan sholat, orang yang berinfak dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan yarjuna tijaratan lan tabur. Semuanya itu adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti perniagaan yang tidak akan rugi. Allah memberikan pahala bacaan Quran itu diperumpamakan seperti tijaratan lan tabur. Sama seperti haji ya Pak Haji Purwon. Haji mabrur itu akan seperti perniagaan yang tidak akan rugi. Baca Quran yang tidak perlu biaya tidak akan rugi. Sholat tidak perlu biaya tidak akan rugi. Kalau berinfak ada beberapa pendapat. Yang dimaksud wa anfiqu mimma razaqnakum adalah mal. Beda dengan sedekah. Kalau kata sedekah meliputi semuanya. Qaulun ma'rufun sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Al-ada bitorik membuang duri di jalanan karena takutnya ban bocor segala macam, keinjak orang, maka diambil duri tersebut, paku tersebut, bukan disebarkan. Saya dicawami Uki Paji Purwon, 3 kali itu kena saya ban bocor dengan pakunya, bukan paku sekarang itu dari kaleng payung itu, dari payung, dari kawat payung itu kan, kawat payung itu tengahnya itu kan bolong Pak. Jadi ketika ke ban itu langsung ini, kalau paku kan selagi dia ada pentulnya tetap nggak keluar anginnya. Tapi kalau payung Pak, ketika masuk langsung sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada orang-orang yang berkhianat, mencelakakan orang, mendolimi orang. Nah itu, bayangin Pak. Kemudian yang raja Judah tijaratan lan tabur tidak akan rugi. Kalau sedekah, kalau berinfak dengan. Tapi kalau sedekah itu dengan sesuatu yang baik. Dengan sesuatu yang baik. Tabassamu li akhi sedekah. Memberikan senyuman terhadap saudaranya sedekah. Memberikan senyuman kepada anak dan istri sedekah. Ibu ketika suami sedang mengalami banyak pikiran gitu ya Bu, berikanlah senyuman Bu, karena bagian daripada ahli surga. Orang perempuan yang idana gortat sarokat tuh Pak, perempuan atau ibu-ibu yang menjadikan ahli surga itu selain menjaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mentaati istrinya, menjaga harta kekayaan istrinya, menjaga anak-anaknya, wa'irkuhu, menjaga nama baiknya. Kemudian idana dorta saroka, ketika ibu-ibu dipandang, perempuan dipandang, istri dipandang, saroka, membahagiakan bagi suaminya. Jangan kebalik Bu. Ketika dipandang orang lain yang bukan muhrim, saroka, memberikan baru. Tapi dipandang sama suami Bu, ampun deh. Kata orang Betawi, ampun deh. Berikanlah senyuman terhadap anak kita. Berikanlah senyuman terhadap suami. Berikanlah senyuman terhadap istri, terhadap tetangga, terhadap keluarga. Itu senyuman, itu sedekah. Nah, kalau sedekah. Tapi kalau kata wa'anfi itu adalah benda. Karena ada kata-kata rozaqnahu, wa'anfiku rozaqnahu.
Atau wa'anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebahagian rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagian, Pak. Karena kenapa harus sebagian, Pak? Jangan dihabisi. Kecemburuan Asma binti Abi Bakar ketika perang Badar, Abu Bakar itu memberikan semua hartanya kepada Rasulullah SAW untuk jihad fisabilillah, untuk membekal. Bayangkan, Pak. Asma binti Abi Bakar melewati dapur, kemudian melihat dapur tidak ada apa. Akhirnya cemburu Asma binti Abi Bakar, lapor ke bapaknya, ke siapa? Ke Abu Bakar. Wahai Abi, wahai bapakku, ini enggak ada makanan di dapur. Kata Abu Bakar, aku sudah serahkan semuanya kepada Rasulullah SAW. Maka ayat ini mengenai masalah jangan berinfak itu melebihi, tapi wamimah sebahagia, karena kita punya anak, punya istri. Jangan sampai madorot terhadap keluarga. Jangan kebalik, Pak. Jangan korek juga, kata orang Sunda, jangan pergi. Kalau ke orang lain ngasihnya itu ampun deh, ampun lah, Pak. Ke istri itu harus diminta dulu, ke anak juga harus diminta dulu. Kalau dengan temannya makan itu dia traktir, yuk kita makan, yuk kita makan. Istrinya dan anaknya belum pernah dibawa makan baru, Pak. Nah itu, ini melanggar ayat, melanggar ayat. Kebaikan kita itu kan harus adil. Pertama mana? Pertama, infak itu atau kebaikan itu kepada keluarga, kepada dawil qurba wal yatama wal masakin. Itu. Jadi kepada keluarga dulu, baru tetangga yang terdekat, kanan kiri, depan belakang, miskin, yatim, dan lain sebagainya. Jangan sampai salah sasaran. Jadi salah porsinya. Ke istri tidak, ke anak tidak, tapi ke orang lain baik. Nah itu yang salah. Makanya itu bagaimana tanggapan Rasulullah SAW ketika Abu Bakar menyerahkan semua hartanya? Setelahku maka akan diikuti masuk surga bagi Abu Bakar. Bayangin. Karena keimanan, Pak. Karena keimanan keluarga. Kan kita ada kesepakatan. Mi atau ibu atau mama ini kita berikan ke masjid Al-Hikmah ya, untuk semen 100 juta. Kan ada musyawarah dulu. Kalau Abu Bakar enggak ada masalah. Karena keimanan keluarganya sama. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ulaika humul mu'minuna haqqan di surat Al-Anfal, surat 8. Itulah keimanan para sahabat, salah satunya Abu Bakar. Merelakan semua amalan, semua hartanya tidak. Beda dengan kita, Pak. Kalau kita mah jangankan memberikan banyak, sedikit juga ampun deh. Tapi bukan sini, Pak. Jauh. Insyaallah kita enggak. Kita mah orang-orang yang gemar bersedekah. Enggak masuk ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya pasal yang pertama saya lakukan setelah adzan dulu ya, Pak. Baik, terima kasih Allah. Amalan lewat baca Quran, amalan lewat mendirikan sholat, amalan-amalan lewat gemar berinfak, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin liwatiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan ujurahum, pahala-pahala mereka. Yang pertama, jadi amalan lewat baca Quran, amalan mendirikan sholat, amalan gemar berinfak,
Allah akan menyempurnakan pahala atau balasan. Yang kedua, wa yazidahu min fadli, dan Allah akan selalu menambahkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua Pak. Amalan lewat Al-Qur'an, lewat mendirikan sholat, lewat gemar berinfak, Allah akan cukupkan pahalanya dan Allah akan tambahkan karunia. Bayangin Pak. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pensyukur. Saya tambahkan dengan hadis dari Utsman bin Affan. Karena ini banyak orang yang tidak paham dan tidak ada kemauan untuk membaca Al-Quran karena belum tahu keutamaan tentang Al-Quran. Jangankan membacanya, membawanya juga tidak pede. Beda dengan kaum yang lain, bahwa Alkitab itu pede Pak. Apalagi dengan Android pas sekarang sih. Makanya saya ditanya, Ustaz, baca Al-Quran itu sempurna di Android atau di mushaf? Saya ada dua jawaban saya. Pertama, ketika kepepet saya di sini, karena saya tidak melakukan untuk futur untuk membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, meskipun satu ayat. Yang kedua, ketika ke masjid, maka saya baca bukan di sini, tapi di mana? Di mushaf. Beda Pak, di mushaf itu. Nah, jemaah. Jadi ini luar biasa Pak. Kata Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Bapak jangan gengsi Pak ya. Mengajar anak kita karena mengajarnya Iqra, buku Iqra. Seorang dosen mengajarkan Iqra, tidak merasakan gengsi, tidak merasakan malu. Karena Iqra itu adalah potongan-potongan ayat Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah, itu huruf-huruf Al-Quran. Yang satu hurufnya saja, ketika Bapak Ibu mengajarkan satu huruf kepada anak-anak kita, apalagi kepada orang lain, pahalanya akan besar. Khairukum, sebaik-baiknya Anda, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'an, orang yang mengajarkan Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang mengajarkan Al-Qur'an, mengamalkannya. Baik Pak, sebaik-baik kita itu kata Rasulullah SAW yang mempelajari Al-Qur'an untuk membacanya supaya benar dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan lainnya, kemudian mengamalkannya. Dua poin ini jangan tinggalkan. Sekalipun kita mengajarkan huruf-huruf hijaiyah terhadap anak-anak kita, pahalanya besar. Itu sebaik-baiknya. Jangan lihat status sosial. Ini Ustaz doktor ngajarin TK. Lah, kalau perlu dokter harus terjun. Di dawan-dawan itu kan dikirim ke pelosok-pelosok Pak, untuk mengajarkan Al-Quran. Itu untuk mengajarkan Al-Quran. Istri kita butuh bimbingan kita untuk bisa baca Quran, ajarkan Iqra. Saya kan udah doktor, kata suaminya. Ibunya, ibu rumah tangga, jangan Pak, ajarkan. Atau sebaliknya, kalau sebaliknya malu kita. Kalau sebaliknya malu kita Pak, sebagai pemimpin di rumah tangga tidak bisa baca Quran, kan malu. Bisa tapi tidak diamalkan terhadap istri kita. Ada yang ngajarin istri kita. Kalau suruh saya kacung ya, kayak istri saya. Silakan masing-masing mengakuinya.
pernah mengajari istri kita? Pernah. Ibu-ibu pernah mengajari suaminya? Oh, pernah tuh kan? Saya kan di lapangan, Pak, terjun di lapangan jadi tahu. Kalau perlu testimoni, tahu, Pak. Di daerah Sumatera ada 70 tahun hafal Quran dan setiap hari yang membaca Quran. Ada di Sumatera juga umur 7 tahun menghafal Quran dan bisa baca Quran. Kalau ngadu penting, Pak, ini 70 tahun hafal Quran dan membacanya. Ini 7 tahun hafal Quran dan membacanya. Kira-kira pilih yang mana? Milih saya yang umur 70 tahun harus hafal Quran dan harus membacanya. Begitu, Pak. Jangan milih anak saya. Kan bahasa kita begini. Saya kan udah tua, udah kolot. Kamu lah pesantren. Kan gitu ya? Itu pesantren. Kenapa Bapak nyuruh saya pesantren? Bapak nggak bisa baca Quran. Kan dibandingin sama anaknya. Kenapa Bapak nggak bisa baca Quran? Udah itulah urusan dulu. Orang tua. Udah kamu yang pesantren aja. Ketika anaknya ini jadi tua, juga tua. Ceritanya udah tua, Pak. Karena 1 menit lagi. Anak ini yang bicara, yang berdialog dengan bapaknya itu tadi udah tua juga. Akhirnya mikir, dulu bapak saya nggak bisa baca Quran. Akhirnya saya dititipin ke pesantren. Nah, itulah estafet pahala, Pak. Kita dulu karena kondisi, mungkin zaman Belanda, orang tua saya nggak bisa baca Quran, Pak. Karena zaman Belanda, ceritanya seperti ini. Di antara anak-anaknya atau cucunya ada yang bisa baca Quran dan setiap hari baca Quran, setiap huruf ngalir, Pak. Itulah amalan estafet. Nggak perlu dihadiahkan. Umpamanya dihadiahkan ini bacaan untuk ayah saya, nggak perlu. Karena itu sudah estafet pahala kata Rasulullah SAW. Karena anak yang soleh, kesolehan akan mengocor atau akan mengalir terhadap orang tua. Anak yang toleh, yang durhaka mengalir juga. Makanya hati-hati, Pak. Dan sekarang saya 70 tahun harus bisa baca Quran, rajin menghafal. Jangan sampai kalah dengan anak baru 7 tahun hafal dan pintar baca Quran. Itu tip dari saya yang terakhir. Saya, gitu Pak, dari mulai sekarang Pak, niatkan. Saya umur 70 tahun harus rajin baca Al-Quran dan rajin menghafal Al-Quran. Saya tidak akan kalah dengan umur 7 tahun yang hafal Al-Quran dan pintar baca Quran. Nanti hadisnya ada di sini, Pak. Nanti pekan depan, 2 bulan yang akan datang. Insya Allah, Pak. 1 bulan dari pekan kedua, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairu man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik Anda, sebaik-baik kita adalah yang mengajarkan, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, meskipun mengajarkan 1 huruf atau iqra. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan dari dari pribadi saya sendiri, yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,